Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen pembimbing dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul pengelolaan surat peringatan. Lanjut. Baik, kita masuk ke slide identitas proyek. Judul proyek kami adalah pengelolaan surat peringatan. Proyek ini diusulkan langsung oleh Ibu Ieni Rohyati. Selama pengerjaan proyek, kami dibimbing oleh manajer proyek kami, yakni Ibu Dwi Amalia Purnamasari. Saya, Muhammad Farel Putrarandi, yang akan memandu presentasi ini. Saya tidak sendiri. Saya bersama rekan-rekan saya, Devi Careta, Lana Laura, dan Syarifah Akilah. Kami akan menjelaskan permasalahan dalam pengelolaan surat peringatan yang masih manual dan bagaimana kami merancang solusi digital berbasis web untuk mengatasinya. Pendahuluan dan latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya, Syarifah Akilah. Untuk Syarifah Akilah, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan materi pendahuluan dan latar belakang. Untuk pendahuluan, kedisiplinan mahasiswa merupakan aspek penting dalam menunjang proses akademik. Namun, pelanggaran masih sering terjadi, sehingga diperlukan penerbitan surat peringatan sebagai bentuk pembinaan. Pengelolaan surat yang selama ini dilakukan secara manual sering menimbulkan kendala, seperti keterlambatan, kesalahan pencatatan, dan kesulitan dalam pelacakan data. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sistem berbasis web yang mempermudah pembuatan, penyimpanan, dan pengelolaan surat peringatan secara digital, serta memberikan akses bagi mahasiswa untuk melihat riwayatnya secara mandiri. Latar belakang, surat peringatan SP merupakan teguran resmi bagi mahasiswa yang melanggar peraturan akademik. Namun, proses penerbitan masih dilakukan secara manual, yang beresiko kehilangan data, duplikasi arsip, dan keterlambatan informasi. Untuk itu, diperlukan sistem berbasis web untuk mampu mengelola penerbitan, pengarsipan, dan memantau ASP secara lebih efisien dan transparan, sekaligus memudahkan mahasiswa dalam mengakses status SP secara daring. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lana Laura. Kepada Lana Laura dipersilakan. Untuk rumusan masalah dalam proyek ini adalah bagaimana membangun sistem berbasis web yang dapat mempermudah pembuatan pengelolaan surat peringatan oleh staf akademik, menyediakan akses riwayat SP bagi mahasiswa, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi SP di lingkungan akademik. Lanjut. Untuk tujuan surat peringatan, 1. Mempermudah pengelolaan surat peringatan secara digital. 2. Memberikan akses riwayat SP bagi mahasiswa. 3. Menata dokumentasi pelanggaran secara terstruktur. 4. Meningkatkan efisiensi administrasi akademik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Devica. Untuk Devica, dipersilakan. Terima kasih, Laura. Batasan masalah. Proyek ini dibatasi pada pengelolaan surat peringatan SP berbasis web yang mencakup pembuatan, pengarsipan, dan akses riwayat SP oleh mahasiswa. Sistem dibangun menggunakan Bootstrap 5 sebagai antarmuka, serta tidak mencakup proses mediasi atau penanganan pelanggaran di luar aspek administrasi. Lanjut. Manfaat. Yang pertama ada mempermudah staf akademik dalam administrasi surat peringatan secara digital. Yang kedua ada memberikan kemudahan mahasiswa untuk memantau status peringatan mereka. Dan yang terakhir ada meningkatkan transparansi dan efisien proses pengelolaan pelanggaran. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fariel. Kepada Fariel saya persilakan. Baik, terima kasih Devica. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan mengenai rancangan dan hasil dari aplikasi yang kami bangun. Oke, gambaran umum sistem. Terdapat dua pengguna utama, yakni mahasiswa dan staf akademik. Mahasiswa dapat login untuk melihat riwayat SP mereka, sedangkan staf akademik memiliki wewenang yang lebih luas. Staf akademik dapat mengelola surat peringatan, menambah pengguna, dan mengarsipkan surat peringatan. Lanjut. Berikut ada flowchart atau alur kerja sistem. Dimulai dari proses login,
Sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman staf akademik atau halaman mahasiswa, sesuai dengan hak aksesnya. Lanjut. Pada tahap perancangan, kami menentukan kebutuhan fungsional. Ini mencakup fitur login, manajemen data SP oleh staf akademik, serta fitur pencarian. Lanjut. Kami juga menetapkan kebutuhan non-fungsional, yaitu aplikasi harus mudah digunakan, usability, kode program terstruktur, dan menggunakan bahasa Indonesia. Lanjut. Selanjutnya adalah wireframe atau desain tampilan. Jadi, jika mahasiswa atau staf akademik memasuki website, mereka akan melihat tampilan halaman utama. Kemudian mereka bisa login, dan jika loginnya staf akademik, maka dia akan melihat dashboard staf akademik. Lanjut. Jadi, staf akademik dapat mengelola surat peringatan, dapat menambah surat peringatan, dan dapat mengedit surat peringatan. Lanjut. Kemudian, staf akademik juga bisa mengelola pengguna, menambah pengguna, dan mengedit pengguna. Lanjut. Nah, kemudian ini merupakan tampilan dari dashboard mahasiswa. Jadi di sini mahasiswa dapat melihat surat peringatan yang diberikan, dapat melihat riwayat surat peringatannya, dan dapat melihat detail surat peringatan yang diberikan. Lanjut. Oke, kemudian kita akan masuk ke slide berikutnya, ini refleksi. Selama proyek ini, kami mendapatkan pengalaman berharga menerapkan teori mata kuliah secara praktis, khususnya dalam membangun web dengan Bootstrap 5. Kami menghadapi tantangan teknis karena pemahaman pemrograman tim yang belum merata. Kami juga mengalami tantangan non-teknis dalam mengelola waktu dan koordinasi. Dalam kerja tim, partisipasi anggota yang tidak merata menuntut anggota lain mengambil tanggung jawab lebih besar agar proyek selesai. Pada akhirnya, hasil aplikasi sudah sesuai dengan rancangan wireframe dengan beberapa penyesuaian kecil untuk meningkatkan kemudahan pengguna. Lanjut. Oke, jadi ini merupakan kontribusi tim yang sudah dikerjakan sesuai dengan porsi yang diberikan. Lanjut. Kemudian, saya sebagai ketua sudah mengisi logbook yang diberikan. Lanjut. Demikian presentasi kami dari kelompok 4. Kami telah memaparkan masalah administrasi SP, manual, dan solusi yang kami tawarkan melalui pengelolaan surat peringatan berbasis website ini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu dosen pembimbing dan rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.